Selamat datang para tamu undangan di tribun VIP. Selamat menyaksikan, selamat menonton pacu jalur. Tamu undangan kita yang sudah berhadir saat ini. Sesaat lagi kita akan saksikan hilirnya gulang-gulang yang nantinya akan bersama dengan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, dan dari kejauhan telah mulai dipersiapkan kami lihat. Nah, beliau akan hadir untuk menyapa masyarakat Kuantan Singingi. Nantinya juga akan didampingi oleh Bapak Bupati Kuantan Singingi, Dr. Haji Suardiman Ambi, AKMM, beserta Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji Mukhlisin, Forkopimda Kabupaten Kuantan Singingi. Saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, pacu jalur tepian Narosa Teluk Kuantan, bagi masyarakat kita yang berada di perantauan, tak sempat pulang kampung dengan kesibukan, atau masyarakat kita yang tidak bisa hadir langsung ke tepian Narosa Teluk Kuantan karena ada halangan sesuatu dan lain hal, sehingga pacu jalur ini bisa Anda akses melalui channel YouTube Diskominfos Kabupaten Kuantan Singingi, dan dapat Anda dengarkan siaran langsung LPPL Kuansing FM, Kita Plus, Koleksi Pacu Jalur, Putra Mandiri, Umri, SMKN 2 Teluk Kuantan, di bawah pimpinan Bapak Dr. Muhammad Zukri SPD MPD, SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, maju berprestasi inovasi. Nah, kemudian ada juga Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia dan Rapi Kuantan Singingi. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah berpartisipasi untuk menyiarkan secara langsung jalannya pacu jalur di tepian Narosa Teluk Kuantan, sehingga dapat dipublikasikan dan dinikmati oleh masyarakat luas di belahan dunia saat ini, karena pacu jalur tahun 2025 menembus benua dunia. Nah, saudara-saudara, dari kejauhan terlihat sudah arak-arakan perahu Barondo, rombongan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu, kemudian juga duta-duta besar negara yang hadir, Kementerian Pariwisata dan beberapa kementerian lainnya yang hadir ke kota Teluk Kuantan di hari pertama pacu jalur. Inilah pacu jalur Kabupaten Kuantan Singingi bagi masyarakat dan tamu undangan kami yang barangkali baru pertama kali menyaksikan pacu jalur. Inilah kegiatan tahunan masyarakat adat Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggelar prosesi pacu jalur. Sebelum pacu jalur di tepian Narosa Teluk Kuantan, sebelumnya telah dilaksanakan pacu rayon di berbagai kecamatan sebagai persiapan untuk menuju pacu jalur tepian Narosa Teluk Kuantan. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, saat ini masih kita melihat dari hulu pancang awal, persiapan-persiapan dilakukan untuk mengikuti parade jalur. Lebih kurang 60 buah jalur akan mengikuti parade ini, dimulai dari Kecamatan Hulu Kuantan yang pada pacu jalur tahun ini mengutus sebanyak 14 buah jalur. Kemudian Kecamatan Kuantan Mudik
mengutus 26 buah jalur. Kecamatan Gunung Toar 18 buah jalur. Kecamatan Kuantan Tengah 35 buah jalur. Sentajo Raya 10 buah jalur. Benai 17 buah jalur. Pangian 17 buah jalur. Kuantan Hilir 16 buah jalur. Kuantan Hilir Seberang 11 buah jalur. Inuman 16 buah jalur. Cerenti 9 buah jalur. Pucuk Rantau 2 buah jalur. Logas Tanah Darat 2 buah jalur. Singingi 1 buah jalur. Indragiri Hulu 37 buah jalur. Sumatera Barat 1 buah jalur. Dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singi, yang tidak ikut mengutus jalur hanya Kecamatan Singingi Hilir. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, terima kasih kami sampaikan kepada kita semua yang telah berpartisipasi. Inilah bentuk parade jalur yang telah dipersiapkan dengan pengawalan begitu ketat. Tampaknya Pas Pampres telah bertugas semenjak H-5 di kota Teluk Kuantan ini. Nah, di belakang rombongan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia akan diikuti dengan parade jalur dari masing-masing kecamatan yang telah kami sampaikan tadi. Satu kecamatan mengikutsertakan 5 buah perwakilan jalur, di mana masing-masing kecamatan ini, Kecamatan Hulu Kuantan pernah merajai Topian Narosa Teluk Kuantan ini di tahun 2004, yakni jalur Pendekar Hulu Bukit Tabandang. 125 tahun ini sampai tahun 2025, kecepatan Pendekar Hulu Bukit Tabandang di hari final pada tahun 2024 adalah 1 menit 58 detik, tercepat sepanjang sejarah. Kemudian di tahun 2006 kembali Kecamatan Hulu Kuantan merajai Topian Narosa Teluk Kuantan dengan munculnya sang jalur Singa Kuantan menjadi juara pertama. Padahal pada tahun itu Singa Kuantan baru bagaikan bayi ayunan umur 3 bulan turun ke Topian Narosa Teluk Kuantan, berhasil menumbangkan lawan-lawannya, berhak bertengger di posisi pertama. Kemudian ada Kecamatan Kuantan Mudik yang mengikuti parade ini, di mana Kecamatan Kuantan Mudik pernah merajai Topian Narosa Teluk Kuantan di tahun 2008. Tahun 2008, Todong Biso Rimbo Piako juara 1 sampai juara ke-5 dihuni oleh jalur-jalur Kecamatan Kuantan Mudik. Kemudian di tahun 2009 kembali Kecamatan Kuantan Mudik merajai Topian Narosa Teluk Kuantan. Hadirnya jalur Putih Mandi Mayang Terurai dan bertahan sampai tahun 2010. Putih Mandi Mayang Terurai kembali juara 2 tahun berturut-turut. Kemudian Kecamatan Kuantan Mudik tahun 2024 yang lalu kembali muncul merajai Topian Narosa Teluk Kuantan dengan hadirnya jalur
Putri Anggun Sibiran Tulang yang saat ini masih berstatus sebagai sang juara bertahan. Saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, kemudian Kecamatan Kuantan Mudik di tahun 1985 pernah merajai tepian Narosa Teluk Kuantan dengan nama jalur Nago Sati dari Pabaun. Nah, saudara-saudara, inilah dia rombongan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia bersama rombongan Bapak Bupati Kuantan Singingi, para tamu undangan lainnya dari kementerian yang barangkali tidak dapat kami sebutkan satu persatu, hanya saja kami ucapkan terima kasih. Selamat datang di kota Teluk Kuantan, selamat menyaksikan jalannya pacu jalur di hari yang pertama, di mana serentetan kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Pertama adalah pacu jalur hilir istimewa, yang kedua adalah pawai defile jalur. Nah, saudara-saudara, kemudian turut dalam defile jalur ini adalah Kecamatan Gunung Toar, di mana Kecamatan Gunung Toar pernah merajai tepian Narosa Teluk Kuantan, yakni Panglimo Sati Toar. Panglimo Sati Toar berhasil meraih juara pertama di tepian Narosa Teluk Kuantan 2 tahun berturut-turut, tahun 1998 dan tahun 1999. Panglimo Sati Toar pertama kali menundukkan jalur-jalur andalan dari Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian hadir dalam defile jalur adalah Kecamatan Kuantan Tengah. Kecamatan Kuantan Tengah semenjak tahun 1980 sampai tahun 2025 sempat satu kali merajai tepian Narosa Teluk Kuantan, yakni jalur Tuah Inayan Mandulang Untuang dari Pulau Aru. Nah, saudara-saudara, keberadaan jalur Tuah Inayan Mandulang Untuang pada tahun 2007 tak pernah diprediksi oleh pengunjung akan berhasil menempati posisi teratas. Namun, memasuki hari ketiga dan keempat saat itu, ternyata Tuah Inayan Mandulang Untuang masuk dalam nominasi yang dijagokan sebagai juara. Alhasil, pada putaran final terakhir, Tuah Inayan Mandulang Untuang berhasil bertengger di papan atas. Kemudian Kecamatan Benai. Kecamatan Benai pernah merajai tepian Narosa Teluk Kuantan dari tahun 80-an sampai tahun 2025, yakni tahun 2011 melalui jalur 9 langkah Putri Samudra. Kalau dalam catatan sejarah, Kecamatan Benai adalah jalur yang mendominasi juara di tepian Narosa Teluk Kuantan, terkenal dengan jalur bomber Sibarakun, 12 kali mengangkat piala bergilir tepian Narosa Teluk Kuantan. Sementara Sentajo Raya di tahun 2019 hadir dengan jalur pahlawan Cahaya Kuansing. Saat itu juga berumur setahun jagung, namun keberadaannya diperhitungkan sehingga pahlawan Kuantan Cahaya Kuansing mampu mengharumkan nama Kecamatan Sentajo Raya bertengger di posisi pertama. Kemudian Kecamatan Pangian. Kecamatan Pangian tahun 2012 pernah merajai tepian Narosa Teluk Kuantan dengan jalur Linggar Jati dari Pulau Kumpai Pangian. Kemudian tahun 2014 Siposan Rimbo dari Pangian juga menggantikan posisi Linggar Jati. Kemudian tahun 2016, 2017, 2018 Siposan Rimbo 3 tahun berturut-turut berhasil menyemayamkan piala bergilir menjadi piala tetap, sehingga Siposan Rimbo dari Pau Angit Pangian mendapatkan gelar Jenderal Bintang 4. Saudara-saudara, di tahun 1980 Kecamatan Pangian pernah merajai tepian Narosa Teluk Kuantan melalui jalur Rajo Bujang Padang Tanggung. Kemudian tahun 86 ada jalur Silancar Air dari Teluk Pauh Pangian.
dalam pawai jalur depile jalur juga hadir Kecamatan Kuantan Hilir, di mana jalur Kecamatan Kuantan Hilir yang pernah merajai tepian Narosa Teluk Kuantan dari tahun 80-an sampai 2025. Tahun 87 Binti Mandi 3 tahun berturut-turut 87, 89, kemudian dilanjutkan tahun 91. Tahun 2022 RGM Sekutu Kuantan kembali menambah catatan sejarah bahwa Kuantan Hilir pernah merajai tepian Narosa Teluk Kuantan. Dan sekarang Kecamatan Kuantan Hilir mempunyai senjata baru, sebilah pedang tajam yang siap menebas siapa saja, yakni jalur Sari Jadi Gementar Alam dari Pulau Baralo Basrah. Sementara Kuantan Hilir seberang yang juga ikut dalam parade jalur depile jalur hari ini pernah bertengger di posisi pertama di tepian Narosa Teluk Kuantan tahun 1981, tahun 1982 dan 83. Raja Laut dari Sungai Soria yang terkenal dengan desa wisata di Kecamatan Kuantan Hilir. Kemudian tahun 2001 kembali muncul dari Kecamatan Kuantan Hilir seberang, yakni Serampak Indah Permata Kuantan. Saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian juga ikut dalam pawai depile jalur, yakni Kecamatan Inuman. Inuman pernah menjuarai tepian Narosa Teluk Kuantan tahun 1990 melalui jalur Jitu Kuantan. Dan saat ini Kecamatan Inuman hadir ke tepian Narosa Teluk Kuantan membawa amunisi baru yang dikenal dengan nama jalur Panglima Hitam Bintang Nagoi. Ya, saudara-saudara, dengan nama besar kecamatan ini tentu bertekad kembali menguasai tepian Narosa Teluk Kuantan. Kemudian dari Kecamatan Cerenti juga ikut dalam depile jalur, terhitung dari tahun 80-an sampai 2025. Kecamatan Cerenti belum pernah menguasai tepian Narosa Teluk Kuantan ini. Nah, sementara tamu kehormatan kita dari Indragiri Hulu yang pernah merajai dan menguasai tepian Narosa Teluk Kuantan tahun 92 sampai tahun 95, 4 tahun berturut-turut, Pandan Baiduri berhasil merajai tepian Narosa Teluk Kuantan. Saat itu Pandan Baiduri Rengat hadir ke tepian Narosa Teluk Kuantan membawa pacu jalur sebagai olahraga. Sementara masyarakat Kuantan Singi masih menunggu dengan kebudayaan budaya tradisional. Sehingga olahraga dengan tradisional selalu jalur-jalur Kuantan Singi ini tidak mampu menahan luncuran jalur Pandan Baiduri. Nah, kemudian pada tahun 1996 Garuda Putih juga dari Inhu. 97 Pandan Baiduri kembali lagi. Tahun 2000 kembali Pandan Baiduri. 2003 Garuda Putih. 2005 Pulau Betuah. 2013 Untung Bertuah. 2015 Tua Kalajengking Muda Indragiri, yang hari ini akan berhadapan dengan jalur Siposan Rimbo Sang Jenderal Bintang 4. Tahun 2026, tahun 2016 jalur ini pernah berlaga. Di tahun 2015 jalur Siposan Rimbo ditaklukkan oleh jalur Tua Kalajengking Muda Indragiri, sehingga saat itu Siposan Rimbo gagal melaju ke final. Sementara 2016 tampaknya jalur Tua Kalajengking Muda Indragiri mampu digagalkan perjuangannya oleh Siposan Rimbo Sang Jenderal Bintang 4 untuk bertengger di posisi pertama. Di tahun 2025 kembali dua jalur ini berlaga di putaran pertama. Partai balas dendam sekian tahun terjadi di tepian Narosa Teluk Kuantan. Sementara tahun 2022 Tua Keramat Sialang Soko dari Setako Raya Pranap. 2023 Tua Keramat Bukit Embun dari Kecamatan Pranap. Nah, sementara tahun 2024 yang lalu sang juara bertahan adalah Putri Anggun Sibiran Tulang dari Banjar Padang, Kecamatan Kuantan Mudik. Itulah sejarah-sejarah singkat yang bisa kami sampaikan
jalur-jalur yang mengikuti defile dan penguasaan tepian Narosa Teluk Kuantan dari tahun ke tahun, dari tahun 80-an sampai 2025. Kembali saat ini berada di pancang pemisah yang keempat. Saat ini rombongan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta rombongan telah menghiliri Sungai Kuantan atau arena pacu jalur dan akan sandar di tepian tangga batu. Ini adalah nama khas tangga tersebut semenjak dam ini dibangun. Apabila orang bertanya tentang tangga-tangga batu, ada di pertengahan tepian Narosa Teluk Kuantan, tebing pasar Teluk Kuantan. Di sanalah Wakil Presiden beserta rombongan mendarat, di mana tribun VIP ataupun tribun kehormatan untuk acara pembukaan pacu jalur didirikan saat ini. Sandar di sana tentunya akan menyaksikan jalannya pacu jalur menjelang pukul 15.00 bersama masyarakat Kuantan Singi. Nah, di belakangnya diikuti oleh perahu gulang-gulang. Kepada para penonton dan para pengunjung yang baru tahun ini menyaksikan jalannya pacu jalur, yang tinggi berhiasan itu adalah gulang-gulang, yang dinaiki oleh Bapak Wakil Presiden adalah barondo. Fungsi dua kendaraan ini sama-sama untuk menjemput para undangan tamu kehormatan. Nah, sedangkan untuk gulang-gulang dipergunakan dilombakan setiap hari raya Idul Fitri pagi sebelum sholat Idul Fitri, yang dipergunakan untuk prosesi adat Manjopui Limau. Manjopui Limau adalah prosesi tunangan seorang laki-laki lajang dengan seorang perempuan yang dicintainya untuk dipinang menjadi sang istri. Maka pada tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri, gulang-gulang ini akan dihilirkan menuju rumah sang perempuan diiringi oleh nenek mama pemangku adat. Dan hari ini ditampilkan di tepian Narosa Teluk Kuantan sebagai wujud bahwa masyarakat Kuantan Singi hidup di bawah tatanan adat istiadat, adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Saudara penonton dan para pengunjung dan para pendengar serta pemirsa di mana saja Anda berada, sekilas informasi tentang pacu jalur Kabupaten Kuantan Singi. Di depannya saat ini telah berbaris sebanyak 4 buah jalur. Nanti sampai di pancang finish kami akan perkenalkan jalur-jalur ini dan sampai di mana prestasinya di tepian Narosa Teluk Kuantan. Seluruh jalur mengibarkan bendera merah putih. Ini pertanda bahwa masyarakat Kuantan Singi adalah masyarakat yang nasionalisme dan cinta NKRI, dan pelaksanaan budaya pacu jalur yang dilaksanakan 1 tahun sekali merupakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tampaknya di depannya adalah kafilah defile dari Kecamatan Kuantan Tengah. Silakan jalur dari Kecamatan Kuantan Tengah didayung cepat. Setelah melewati tribun kehormatan, jalur Kecamatan Kuantan Tengah didayung cepat sehingga masyarakat bisa menyaksikannya dari tribun kehormatan pancang finish. Kembali tampaknya gulang-gulang juga akan sandar di panggung pembukaan pacu jalur atau di tangga batu tepian Narosa Teluk Kuantan. Nah, yang di sebelah, yakni jalur yang barisan pertama, tolong Kecamatan Kuantan Tengah diturunkan pendayungnya. Diturunkan pendayungnya, jalurnya didayung. Kita akan perkenalkan satu persatu jalur yang mengikuti defile ini.
Nah, di Kecamatan Kuantan Tengah ini pernah kita mendengar nama Arkandika yang aura farming menembus belahan benua di dunia ini. Nanti akan kita saksikan bagaimana bocah-bocah ini menari di atas haluan jalur. Mengapa seorang anak kecil yang harus menari di haluan jalur? Ini adalah mempunyai nilai filosofi. Anak kecil yang berdiri di haluan jalur adalah nilai filosofi yang terkandung adalah inilah pemuda Kuantan Singingi yang mampu berdiri di atas goncangan terpaan ombak dan gelombang demi mencapai suatu tujuan. Nilai yang sangat murni terkandung dalam nilai pacu jalur Kabupaten Kuantan Singingi. Saudara-saudara, masih kita menantikan. Mohon jalur yang dipilih, pendayungnya diturunkan. Didayung jalurnya, tidak berhanyut. Ya, terima kasih. Tolong turunkan pendayungnya. Dikayuh jalurnya, dikayuh. Tuh. Diberi jarak. Bakayuh. Ya. Ditengokkan sprintnya kepada pengunjung kita. Bagaimana pacu jalur sampai di pancang akhir itu sprint untuk menembus garis finish. Nah, kami akan sampaikan dari Kecamatan Kuantan Tengah ini yang paling kiri yang berkostum hitam motif Takuluk Barembai. Ini adalah jalur Tua Koi Dubalang Rajo. Kemudian barisan kedua adalah jalur lompatan keramat panjang. Langkah siluman terkenal dengan penjelajah Ipan Kecamatan. Baru bisa bertengger runner up di tepian Narosa Teluk Kuantan. Lompatan keramat panjang baru saja dinobatkan sebagai juara rayon 4. Apakah di tepian Narosa akan mampu berjaya? Inilah dia Arkandika, penari jalur aura farming yang menembus belahan dunia, berpakaian motif Takuluk Barembai. Nah, itu lambang orang berenang. Itu menambangkan bahwa jalurnya telah mendahului jalur lawan. Nah, inilah dia Arkandika, selalu ditutup dengan kegiatan sujud syukur apabila haluan jalur menembus lebih awal. Kemudian ada ular todong Dubalang hitam di seberangnya. Kemudian badai gangga dari Kota Taluk yang baru berumur 1,5 bulan. Tetapi dengan tekad dan tujuan akan mengangkat trofi di tepian Narosa Teluk Kuantan. Nah, saudara-saudara, silakan berputar. Telah diikuti oleh beberapa turis asing ada di dalamnya. Menandai pacu jalur memang dicintai oleh masyarakat dunia. Nah, di belakangnya masih kita tunggu beberapa kecamatan yang akan melintasi tribun kehormatan para tamu dan undangan kita, menunggu sampainya perahu gulang-gulang ini atau perahu bagandong dari khas adat istiadat Kecamatan Kuantan Mudik. Nah, mohon berhati-hati jalur yang sudah pada di pancang finish untuk berputar. Maka untuk jalur defile seluruhnya hilir di jalur sebelah kiri. Ya, karena tadi satu jalur ada di sebelah kanan, maka berputarnya agak sedikit berdempet. Jadi seluruh jalur yang mengikuti defile hilir di jalan sebelah kiri. Sehingga nantinya begitu berputar langsung mengarah ke jalan sebelah kanan untuk menuju kajang masing-masing. Nah, selamat kami ucapkan untuk defile jalur Kecamatan Kuantan Tengah. Nah, sementara di belakang Kecamatan Kuantan Tengah ada Kecamatan Cerenti. Cerenti andalannya adalah si Jontiak Lawi Pulau Tanamo yang beberapa tahun terakhir
menjadi catatan penting bagi jalur-jalur yang berprestasi. Karena jalur ini selalu membuat kejutan di gelanggang. Hari ini Cerenti menurunkan wakilnya di tepian Narosa Teluk Kuantan sebanyak 9 buah jalur. Nah, saudara-saudara, kita masih menunggu kehadiran defile barisan kedua, yakni dari Kecamatan Cerenti. Jalur-jalur yang sudah mengikuti pawai atau defile jalur segera menuju ke kajang masing-masing. Kami sampaikan kepada para pengunjung dan penonton, kajang jalur adalah pondok yang dibuat dari semacam bambu beratapkan terpal untuk tempat menunggu jalur, disebut dengan kajang jalur. Dulu atap pondok ini tidaklah dari terpal, tetapi terbuat dari anyaman daun pandan yang lebar, yang berukuran lebar dan panjang, dianyam sedemikian rupa sehingga dinamakan anyaman itu oleh masyarakat Kuantan Singi adalah kajang. Maka kajang itulah yang selalu dibawa oleh jalur ke tepian Narosa Teluk Kuantan dan ke tempat perpacuan untuk sebagai atap rumah tunggu jalur. Maka disebutlah itu adalah kajang jalur. Nah, saat ini masih kita menunggu dari jalur yang mengikuti defile sampai melintasnya perahu barondo dari pancang pemisah kelima ini nanti akan diparkirkan di daerah Desa Sawah, sehingga nantinya tidak menghalangi pemandangan para penonton dan para pengunjung kita. Karena setelah dipergunakan nanti akan diparkirkan jauh di luar arena, sehingga gulang-gulang dan barondo ini tidak menghalangi pemandangan para pengunjung dan para penonton yang menyaksikan jalannya pacu jalur sepanjang waktu pelaksanaan dari hari pertama hingga hari ke-5. Nah, kami mohon defile Kecamatan Cerenti jalurnya didayung sehingga bisa kita liput satu persatu jalur dari Kecamatan Cerenti ini yang mengikuti defile jalur. Nah, bermacam-macam bendera yang dibawa oleh jalur dapat kami sampaikan kepada para pengunjung yang barangkali baru hari pertama menyaksikan pacu jalur. Ada yang dibawa bendera merah putih menandakan nasionalisme masyarakat Kabupaten Kuantan Singi. Ada yang membawa bendera warna-warni dengan lambang tersendiri. Itu adalah bendera jalur, bukan bendera makar. Nah, saudara-saudara, hadir defile dari Kecamatan Cerenti saat ini sudah berada di depan pancang pemisah yang kelima. Nah, terima kasih turun langsung nampaknya Kalaksa BPBD Kabupaten Kuantan Singi, Bung Yulizar, demi pengamanan untuk tamu kehormatan kita dari Istana Negara, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta rombongan. Terima kasih kepada BPBD, Satpol PP, dan seluruh instansi terkait, TNI Polri yang telah bersama-sama berjibaku. Tak kenal dingin dan panas, tetap yang penting pacu jalur meriah, aman, lancar, dan sukses. Nah, inilah dia. Mohon defile Cerenti. Defile Cerenti jalurnya didayung, di kayu. Istilah Kuantannya di kayu. Inilah dia jalur dari Kecamatan Cerenti memperagakan si tukang tari yang tak kalah viralnya
dari Kecamatan Cerenti adalah si tukang tari Alam Cahyo Tua Nagori yang terkenal dengan si Dapi Cilik, penari jalur termuda di Kabupaten Kuantan Sengi tahun 2025, yang pada upacara 17 Agustus yang lalu berada di pelukan Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto. Inilah dia Dapi yang memakai baju hijau berselendang hitam merah berdetar hijau, saat ini memberikan penghormatan kepada para pengunjung. Beliau hadir di haluan jalur semenjak kelas 3 SD. Sekarang beliau telah duduk di kelas 4 SD. Nah, dulu beliau hanya bisa duduk, tetapi sekarang beliau sudah bisa beraksi. Bahkan terkenal dengan tari beliau adalah tari Maengkol Sinso. Iya, ini dia. Si Dapi yang terkenal itu. Dari Alam Cahyo Tua Nagori. Iya, ini menandakan bahwa membuat jalur perlu satu buah alat, yakni Sinso, diperagakan oleh Dapi yang kreatif dan inovatif. Tepuk tangan, aplaus untuk Dapi. Nah, juga hadir anggota DPR RI Bapak Sahrul Aidi, anggota DPR RI yang peduli dengan konstituennya, selalu menyapa masyarakat Kuantan Sengi, banyak membawa manfaat. Mudah-mudahan beliau selalu sehat. Nah, saat ini dia Bapak Sahrul Aidi yang hadir langsung dalam defile jalur Kecamatan Cerenti. Ada jalur si Jontiak Lawi. Kemudian beberapa buah jalur yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Nah, silakan jalurnya didayung, langsung berputar mengambil jalan sebelah kanan menuju kajang masing-masing. Nah, BRI adalah sponsorship pacu jalur Kabupaten Kuantan Sengi. Demikian juga dengan PT RAPP menjadi sponsorship utama pacu jalur tahun 2025 di tepian Rosa, Teluk Kuantan. Nah, di belakangnya adalah Kecamatan Pangian. Kecamatan Pangian, seperti kami sebutkan tadi, pernah merajai tepian Rosa Teluk Kuantan, Linggarjati di tahun 2012. Namun Linggarjati hanya bertahan 1 tahun. Di tahun yang ke-13 atau tahun 2013, Linggarjati harus tunduk di jalur lawan, yakni di haluan jalur Untung Bertuah. Kemudian dari Kecamatan Pangian ini yang terkenal adalah jalur Siposan Rimbo dari Pau Angit Pangian, yang pada waktu itu sponsor tunggalnya adalah Siposan Rimbo RAPP Pemprov Riau. Nah, sedari dulu pemerintah Provinsi Riau telah ikut andil sebagai sponsor pacu jalur di tepian Rosa Teluk Kuantan. Kami yakin dan kami ingin, karena pacu jalur tahun 2025 ini telah menyusup ke berbagai belahan dunia, bahkan telah dihadiri oleh sejumlah kementerian dari Ibu Kota Jakarta. Kami harap tahun 2026 para kementerian mampu tampil sebagai sponsorship jalur-jalur yang berpacu. Siposan Rimbo pernah menjadi juara di tepian Rosa Teluk Kuantan pada tahun 2014. Namun di tahun 2015 Siposan Rimbo gagal mempertahankan juara, harus tunduk di haluan jalur Tuah Kalajengking Muda Indragiri yang bertahan di posisi pertama. Namun kekalahan di tahun 2015, Siposan Rimbo berkaca diri, introspeksi diri,
sehingga tahun 2016 si Posan Rimbo kembali merajai tepian Narosa Teluk Kuantan. Kami mohon kontingen dari Pangian, jalurnya di Dayung. Masyarakat ingin menengok bagaimana sprint pacu jalur. Kayua, iya di Kayua jalurnya. Nah, si Posan Rimbo di tahun 2016 kemudian dilanjutkan mempertahankan gelarnya di tahun 2017. Kemudian tak puas 2 kali sebagai juara bertahan. Di tahun 2018 si Posan Rimbo kembali mengganas di tepian Narosa Teluk Kuantan. Dengan demikian jalur si Posan Rimbo Pangian saat itu diberi gelar Sang Jenderal Bintang 4. Namun Sang Jenderal Bintang 4 beberapa tahun terakhir ini telah menjadi purnawirawan. Saudara-saudara, inilah piala bergilir yang menjadi piala tetap si Posan Rimbo. Di sana ada Camat Aswandi berkostum hitam, orangnya gagah, tampan, ramah. Nah, juga pemain bola. Terima kasih Rajo Mudo dari Pulau Deras Pangian, ancaman serius bagi jalur-jalur di tepian Narosa Teluk Kuantan. Ada beberapa orang artis di dalamnya. Sayang namanya tak dikirim kepada kami untuk dipublikasikan. Kayua, Kayua, Kayua. Terima kasih Kecamatan Pangian. Juga ada di jalur Rajo Bujang sebagai Timbor Ruang adalah Kadis Disduk Capil Maprion Trikon Putra yang orangnya inovatif. Nah, saat ini dalam arena laga resmi beliau juga bertindak sebagai tukang Timbor Ruang. Pernah menjuarai tepian Narosa Teluk Kuantan pada tahun 1980. Nah, di belakangnya Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang pernah menjadi raja di tepian Narosa Teluk Kuantan. Di tahun 81, Raja Laut dari Sungai Soria yang terkenal dengan desa wisata di Kecamatan Kuantan Hilir dengan danau wisata Sungai Sorianya. Bagi para pengunjung yang ingin berwisata ringan dekat dengan arena, hadir ke desa Sungai Soria menikmati kuliner khas Kecamatan Kuantan Hilir, di mana tahun 1981 Raja Laut menjadi juara di tepian Narosa Teluk Kuantan. Kemudian dilanjutkan dengan tahun 1982 Raja Laut bertahan tahun yang kedua. Kemudian tak puas 2 tahun berturut-turut, Raja Laut kembali menjadi juara yang ketiga kalinya di tepian Narosa Teluk Kuantan. Sehingga tahun 81, 82 dan 83 Raja Laut dari Sungai Soria berhasil menyemayamkan piala bergilir sebagai piala tetap. Kemudian tahun 2021 Serampak Indah Permata Kuantan dari Kuantan Hilir Seberang kembali nampaknya menjuarai tepian Narosa Teluk Kuantan. Nah, saudara-saudara, dengan demikian Kecamatan Kuantan Hilir Seberang tampaknya saat ini juga mempunyai amunisi baru, yakni jalur Sari Jadi Gementar Alam Pulau Beraloh sebagai amunisi baru sebilah pedang tajam yang siap menebas siapa saja yang ada di depannya, yang menjadi ancaman serius, yang kemarin beberapa waktu lalu menjadi juara Rayon 1 Nyur Melambai si kakak Cerenti. Yang paling kiri, inilah dia senjata baru amunisi terkuat dari Kuantan Hilir Seberang, Sari Jadi Gementar Alam.
Silakan perahunya, jalurnya di Kayuah. Ya, turunkan pendayung. Silakan di Kayuah. Direnggangkan menuju tempat berputar. Terima kasih. Ada pendekar sakti Rantau Kuantan. Siapa? Yo. Apa? Halo. Nah, di belakangnya adalah Kecamatan Sentajo Raya. Sentajo Raya dari tahun 80 sampai tahun 2025 pernah menjadi juara di tepian Narosa, Teluk Kuantan. Saat itu pahlawan Cahaya Kuansing yang baru saja turun mandi dengan istilah jalur bayi dalam ayunan. Kendati dari hari-hari pertama pacu jalur, pahlawan Kuantan tidak termasuk nominasi sebagai juara di tahun 2019. Namun dua hari terakhir akan memasuki hari terakhir, ternyata pahlawan Kuantan Cahaya Kuansing benar-benar memancarkan cahaya sehingga di babak grand final pahlawan Kuantan Cahaya Kuansing mampu bertengger di posisi pertama. Itulah dia jalur pahlawan Kuantan Cahaya Kuansing. Nah, di tahun 2025 Kecamatan Sentajo Raya mendapatkan amunisi baru, sebuah kerikil tajam yang akan membuat orang tersandung di haluannya adalah keramat jubah merah dari Pulau Komang Sentajo yang menjadi amunisi baru, dari Muaro Sentajo yang menjadi amunisi baru dari Kecamatan Sentajo Raya. Nah, ini dia yang paling kiri, si Rajo Beleng, Puntiang Baliuang si Rajo Beleng, yang dulunya pernah berjaya di tepian Narosa, Teluk Kuantan. Terima kasih kepada masyarakat Kecamatan Sentajo Raya. Ini dipimpin oleh seorang camat yang dulunya berprofesi sebagai awak media, sekarang menjadi camat yang inovatif dan kreatif. Nah, silakan berputar ke jalan sebelah kanan menuju tambatan masing-masing. Nah, ini adalah Kecamatan Kuantan Mudik. Kecamatan Kuantan Mudik pernah berjaya pada tahun 2008 menguasai 10 besar tepian Narosa, Teluk Kuantan, di mana Toduang Bisu Rimbo Piako sebagai juara. Kemudian peringkat 2, 3, 4, dan 5 diduduki oleh Kecamatan Kuantan Mudik. Maka pada tahun 2008 tepian Narosa, Teluk Kuantan menjadi dominasi untuk Kecamatan Kuantan Mudik. Kemudian 2009 Putih Mandi Mayang Tarurai, 2010 kembali Putih Mandi Mayang Tarurai. Tak sempat bertahan 3 tahun, maka para piala bergilir harus lepas dari haluan jalur Putih Mandi Mayang Terurai. Kemudian 2024 Putri Anggun Sibiran Tulang tampil mempertahankan nama baik Kecamatan Kuantan Mudik. Dan di tahun 1985 hadir Nagosati Pabaun sebagai juara pertama di Piala Narosa, Teluk Kuantan. Nah, silakan berputar dan merapat ke kajang masing-masing. Terima kasih masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik atas partisipasi
dalam pawai defile jalur. Nah, kalau jengking Tigo Jembalang, Sungai Manau pernah runner up tepian Narosa Teluk Kuantan. Nah, sementara di tengahnya adalah Pematang Putui Bukit Ramo yang jaraknya dari Batang Kuantan adalah lebih kurang 10 km. Namun di rayon tepian Lubuk Soba Basra berhasil meraih peringkat 10. Jauh dari Batang Kuantan tidaklah merupakan satu alasan untuk tidak berprestasi di Batang Kuantan. Nah, di belakangnya adalah Kecamatan Inuman. Kecamatan Inuman pernah menguasai tepian Narosa Teluk Kuantan pada tahun 1990 dengan nama jalur Jitu Kuantan dari Pulau Busuk Inuman. Nah, kemudian hadir ke tepian Narosa Teluk Kuantan di tahun 2025 mengutus 16 buah jalur. Dari 16 buah jalur, tampaknya Kecamatan Inuman kembali mempunyai amunisi baru sebilah pedang tajam. Tampaknya yang menjadi andalan yakni jalur Panglima Hitam Bintang Nagori. Kemudian jalur dari Kecamatan Inuman adalah jalur-jalur yang selalu diperhitungkan di berbagai arena, termasuk di dalamnya adalah Lancang Kuning Rantau Kuantan. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, saat ini masih silakan Kecamatan Pangian, jalurnya di Dayung, di Kayua, Inuman, silakan Inuman, Kayua, ya. Sudah sampai di depan tribun finish, silakan di Kayuah. Ya, diikuti oleh Dara Kuantan Singingi atau Duta Pariwisata. Ya. Nah, selamat kami ucapkan kepada Kecamatan Inuman. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan Kecamatan Inuman kembali merajai tepian Narosa Teluk Kuantan tahun 2025. Iya. Nah, masih ada lagi defile jalur. Masih kita menyaksikan defile jalur. Nah, berikutnya adalah Kecamatan Kuantan Hilir. Kuantan Hilir pernah menjadi juara di tepian Narosa Teluk Kuantan pada tahun 1987 dan tahun 1989 dari jalur Binti Mandi. Kuantan Hilir seberang yang saat ini adalah Kuantan Hilir. Mohon jalurnya di Dayung. Mohon jalurnya di Dayung atau di Kayua. Ya.
Jalur yang pawai, jalurnya di kayu. Nah, saat ini adalah Kecamatan Kuantan Hilir, di mana jalur Binti Mandi di tahun 87 dan 89 serta tahun 91, 3 tahun menjadi juara. Nah, yang di belakang itu adalah Kecamatan Kuantan Hilir. Itu dari mana? Siapa namanya? Nah, si ganteng ibu kota yang tadinya Hilir jalur istimewa kembali mengikuti defile dengan hadir di dalamnya adalah YouTuber dari Malaysia, Irsad Khaled, Aisar Khaled. Terima kasih. Silakan berputar. Mohon karena hilir pertama segera akan dilepas, jalur yang pawai agak sedikit di kayu jalurnya. Ya. Di kayu jalurnya. Mohon sekali lagi perahu jalur. Tidak ada yang berkeliaran. Ini masih ada lagi di depan Pancang 5 kami lihat. Tidak ada yang beraktivitas. Nah, ini dia jalur dari Kecamatan Kuantan Hilir. Kuantan Hilir dengan jalur Binti Mandi RGM Sekutu Kuantan pada tahun 2022 mampu menyemayamkan piala bergilir tepian Narosa Teluk Kuantan. Namun semenjak tahun 2002 yang lalu sampai tahun 2025, Kecamatan Kuantan Hilir tak lagi muncul di Grand Final. Namun di tahun 2025, Kecamatan Kuantan Hilir tampaknya akan mampu masuk ke hari final karena di berbagai event tampaknya kemunculan jalur-jalur dari Kuantan Hilir seperti Seroja Indah Rawang Duri. Nah, saudara-saudara, silakan berputar dan menuju ke kajang masing-masing. Di belakangnya? Di belakangnya adalah Kecamatan Benai. Kecamatan Benai mengutus 17 buah jalur. Dari 17 buah jalur, terdapat 1 jalur mantan juara event nasional di tahun 2011 yang lalu, yakni 9 langkah Putri Samudra dari Banjar Benai. 9 langkah Putri Samudra dari Banjar Benai, Kecamatan Benai, yang pada tahun 2011 mampu menyemayamkan piala bergilir pacu jalur tepian Narosa Teluk Kuantan. Namun di tahun berikutnya kehadiran jalur-jalur dari Kecamatan Benai sampai ke putaran final di tepian Narosa Teluk Kuantan semakin berkurang, bahkan boleh dikatakan tidak lagi muncul. Namun di tahun 2025 Kecamatan Benai bertekad dengan menghadirkan 17 buah jalur akan bisa nantinya mempertahankan gelar terhormatnya di tepian Narosa Teluk Kuantan. Saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, para pendengar serta para pemirsa di mana saja Anda berada. Saat ini dari hulu Pancang awal, beberapa kali hilir telah dipanggil, namun saja masih gagal dilepas. Nah, bergerak sudah. Hilir. Nah, ini dia hilir yang ketiga
sah sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal, di mana hilir ketiga sembaran Olang Pulai dari Rawang Binjai berada di jalan sebelah kiri, Upe Sago Himbo Dusun dari Kepala Pulau berada di jalan sebelah kanan. Sah sudah dilepas dari hulu pancang awal. Saudara-saudara, dari kejauhan berdiri sudah si tukang tari bocah cilik berkostum kuning yang berada di depan pancang pemisah yang keempat. Nah, saat ini melintas sudah tim defile dari Kecamatan Benai. Nah, silakan berputar secepatnya. Dan ini dia Rawang Udang Talontam Benai, Pendekar Mudo Tanjung Tuan dari ujung Tanjung Sibarakun. Nah, dari kecamatan inilah lahir yang namanya Bomber dari Sibarakun. 12 kali mengangkat trofi Piala Bergilir Topiana Rosa Teluk Kuantan. Baik, kita liput dan kita cover untuk hilir yang ketiga ini. Hilir yang ketiga, sembaran Olang Pulai berada di jalan sebelah kiri, terancam sudah haluannya oleh Upasago Himbo Dusun Kepala Pulau yang berada di jalan sebelah kanan, yang tadinya tertinggal mampu sudah menyamakan haluannya, bahkan ambil alih sudah kemenangan sementara sampai di depan pancang pemisah yang keenam. Di depan pancang pemisah terakhir, nampaknya saudara-saudara, hilir yang ketiga ini nampaknya Upasago masih berada di depan. Akankah mampu mempertahankan menembus ke garis finish? Masuk sudah, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Baik, untuk laporan pandangan mata selanjutnya, inilah rekan Ordenianto. Baik, terima kasih rekan Darwis yang telah menyampaikan informasi tentang berkaitan defile jalur. Sementara Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Raka Buming Raka ingin langsung menyaksikan secara real pelaksanaan pacu jalur di Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singi, sebelum beliau meninggalkan kota jalur sehingga harus dihilirkan pada hilir yang ketiga, tadinya dilanjutkan dengan hilir yang keempat. Bintang Muda Canang Nagori seberang sungai yang berada di jalan sebelah kiri Gunung Tuar berhadapan dengan Sopan Sati Datuk Bandaro Kayo dari Pucuk Rantau, Kecamatan Pucuk Rantau yang berada di jalan sebelah kanan. Jauh sudah nampaknya haluan jalur Bintang Muda Canang Nagori seberang sungai yang berada di jalan sebelah kiri. Tertinggal masih nampaknya haluan jalur Sopan Sati Datuk Bandaro Kayo yang berada di jalan sebelah kanan, karena beberapa meter lagi perjuangan akan segera berakhir karena menembus ke garis finish. Masuk sudah hilir keempat. Sementara gagal hilir kelima, dilanjutkan dan hilir yang keenam. Siluman Ular Batu Dulang Desa Sangau Kuantan Mudik berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Pendekar Sati Tumpuan Nagori Kampung Baru Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya berada di jalan sebelah kanan. Dalam keadaan sementara berada di depan kawasan pancang pemisah yang kelima, masih dalam keadaan Siluman Ular Batu Dulang dari Desa Sangau berada terdepan atas haluan jalur Pendekar Sati Tumpuan Nagori yang berada di jalan sebelah kanan. Namun nampaknya benar-benar begitu ketat ketika memasuki pancang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah yang terakhir. Nampaknya haluan jalur Siluman Ular Batu Dulang masih saja berada di depan. Tertinggal masih Pendekar Sati Tumpuan Nagori dari Kampung Baru Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, tertinggal beberapa meter di belakang. Namun perjuangan belum berakhir, tinggal berapa meter. 1, 2, 3, masuk sudah hilir yang keenam. Segera berputar merapat ke depan tribun Dewan Hakim. Nah, sementara hilir yang ketujuh, gagal dilepas antara 7 bunian Sungai Namo dari Sumpu Hulu Kuantan berhadapan dengan Tua Putri Kuntum Bunga Andini Azura dari Kepala Pulau Kuantan Hilir berada di jalan sebelah kanan. Pada saat ini keberadaan haluan kedua buah jalur ini belum terlihat karena
pada saat ini yakni dipilih jalur masih saja berlangsung, yakni Kecamatan Gunung Tuar. Ya, di mana Kecamatan Gunung Tuar pernah merajai gelanggang tepian Narosa Teluk Kuantan. Di antaranya adalah Nago Sati, kemudian Panglimo Sati dua kali berturut-turut di tepian Narosa Teluk Kuantan ini. Kemudian Kecamatan Gunung Tuar ini mengutus jalur sebanyak 18 buah jalur. Ya, terima kasih Kecamatan Gunung Tuar. Bersamaan dengan itu juga akan dihilirkan hilir yang ke-8. Ya, sementara informasi dari Panjang Star. Kemudian di belakang Kecamatan Gunung Tuar adalah Kecamatan Hulu Kuantan. Ya, ini adalah jalur-jalur andalan dari Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Sengingi. Di mana Kecamatan Hulu Kuantan ini, di mana tahun 2004 yang lalu pendekar hulu Bukit Tabandang pernah merajai atau menjadi sang juara di tepian Narosa Teluk Kuantan. 2006 Singa Kuantan yang pada saat ini tentunya akan berpacu di hari ini, dan juga ada di sana adalah Palimo Olang Putia Sungai Ala, juga jalur andalan Kecamatan Hulu Kuantan, dan pendekar hulu Bukit Tabandang sengaja juga hadir pada sore hari ini yang dulunya pernah 2 kali berturut-turut di tepian Narosa Teluk Kuantan, juara pertama. Terima kasih. Kemudian juga ada halilintar gelombang cahaya putih, di mana pendekar hulu Bukit Tabandang masih dalam keadaan tercatat sebagai rekor tercepat Kabupaten Kuantan Sengi, yakni 1 menit 58 detik. Ini adalah tercepat. Jadi mudah-mudahan pelatih-pelatih, para anak pacuan di berbagai desa, mudah-mudahan juga memperkirakan tempuh waktu yang sudah diraih oleh anak pacuan kita masing-masing, karena nampaknya waktu jarak tempuh yang ditempuh sebanyak 6 pancang ini sangat menentukan hasil yang diperoleh, seperti jalur pendekar hulu Bukit Tabandang. Sementara depile jalur masih tetap dilaksanakan, dengan selanjutnya adalah Kecamatan LTD, kemudian diikuti dengan Kecamatan Pucuk Rantau dan Singingi. Ini adalah Pucuk Rantau tahun 2025 mengutus jalurnya sebanyak 2 buah jalur. Nah, diantaranya kemudian Logas Tanah Darat sebanyak 2 buah jalur, dan Singingi 1 buah jalur. Ini adalah jalur-jalur yang diandalkan di Kabupaten Kuantan Sengi. Ini adalah jalur dari Sungai Pinang, Hulu Kuantan. Jalur Raga Bayangkara dari Sungai Pinang ke Kecamatan Hulu Kuantan. Kemudian ada spanduk yang dibawanya adalah di mana jalur Raga Bayangkara dari Polda Riau, melindungi tuah menjaga marwah, takkan Melayu hilang di bumi. Grand Polisineng. Nah, sementara di belakangnya adalah hilir keberapa? 9-10 gagal. Gagal itu kasa tuh. Sementara informasi dari Panjang Star, hilir ke-10 masih gagal dilepas, tetapi tetap berpacu, namun mereka tidak dilepas oleh panitia di Panjang Star, sehingga informasi ini dapat diterima di Panjang Finish. Baik, saudara pendengar, masih sesuai dengan informasi dari Pas Pampres Wakil Presiden Republik Indonesia, di mana beliau ingin menyaksikan langsung pacu jalur tepian Narosa Teluk Kuantan tahun 2025 sebelum beliau meninggalkan tepian Narosa Teluk Kuantan, sehingga beberapa kali hilir diluncurkan
tentunya sesuai dengan urutan hilir yang telah ditentukan. Namun menurut informasi dari panitia bahwa hilir ke-10 dan ke-11 masih gagal dilepas. Baik, kita dengarkan keputusan Dewan Hakim. Yes. Kami sampaikan kepada jalur hilir ke-10 Pahlawan Kuantan Cahaya Kuansing dari Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, dengan jalur Panah Ombak Sultan Mudo Indragiri dari Sukamaju, Kabupaten Indragiri Hulu. Karena Anda dinyatakan belum hilir sah, kami harap Anda segera kembali ke Pancang Star. Terima kasih. Tes. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pacu jalur tradisional Kabupaten Kuantan Singingi di tepian Narosa Teluk Kuantan, Rabu 20 Agustus 2025, hari pertama. Hilir ketiga, Sembaran Olang Pulai dari Desa Rawang Binjai, Kecamatan Pangean, jalan sebelah kiri berhadapan dengan UP Sago Rimbo Dusun dari Desa Kepala Pulau, Kecamatan Kuantan Hilir, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah UP Sago Rimbo Dusun. Hilir keempat, Bintang Muda Canang Nagori dari Desa Seberang Sungai, Kecamatan Gunung Toar, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Sopan Sati Datua Bandaro Kayo dari Desa Pucuk Rantau, Kecamatan Pucuk Rantau, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Bintang Muda Canang Nagori. Hilir keenam, Siluman Ular Batu Dulang dari Desa Sangau, Kecamatan Kuantan Mudik, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Pendekar Sati Tumpuan Nagori dari Desa Kampung Baru Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Siluman Ular Batu Dulang. Nah, saudara pendengar, para penonton di mana saja Anda berada, kita alihkan pandangan kita kembali ke hulu Pancang awal. Hilir ke-13 sah sudah dilepas. Hilir ke-13 merupakan jalur andalan dari Kuantan Mudik dan Hulu Kuantan, yakni Todong Biso Rimbo Piako, Pabaun hilir jalan sebelah kiri berhadapan dengan Singa Kuantan dari Sungai Pinang Hulu Kuantan berada di jalan sebelah kanan. Membelah sudah tadinya Pancang Pemsa yang ketiga, berpacu tentunya pada saat ini di Pancang Pemsa yang ketiga masih, namun haluan jalur dari Todong Biso Rimbo Piako sedikit saja mendahului haluan Singa Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan. Masih dalam keadaan sementara, tertinggal masih haluan jalur Singa Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan, namun jalur Todong Biso Rimbo Piako masih saja mendahului haluan jalur Singa Kuantan dengan kekuatan yang tersisa pada saat ini. Menarik sudah si tukang tari Todong Biso Rimbo Piako, pertanda haluannya berada di depan atas Singa Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan. Masih tertinggal Singa Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan. Sedikit demi sedikit jalur Singa Kuantan, anak pacuannya berusaha tentunya untuk kembali menyamakan dengan Todong Biso Rimbo Piako yang berada di jalan sebelah kiri. Namun apa yang hendak dikata, membelah sudah Pancang Pemsa yang kelima, berpacu di kawasan Pancang Pemsa yang terakhir. Masih Todong Biso Rimbo Piako berada di depan. Tertinggal masih Singa Kuantan dari Sungai Pinang yang berada di jalan sebelah kanan. Sementara tentunya perjuangan mereka tinggal berapa meter ke depan. Todong Biso Rimbo Piako ini bahkan berhenti sudah mendayung. Anak pacuan dari kedua
jalur ini. Masuk sudah hilir ke-13, segera berputar merapat ke depan tribun Dewan Hakim. 14. Kemudian dari parade jalur atau pawai jalur baru saja melintas Kecamatan LTD yang masih tadinya sudah kami sampaikan, di antaranya Singingi, si Bunian, Buki, Cokia. Ini adalah satu-satunya dari Singingi yang pada saat ini tentunya juga ada dari Pucuk Rantau yang baru saja melintas di depan Dewan Hakim. Karena pacu jalur tetap kita laksanakan, kita cover dan kita liput kembali hilir yang ke-14. Hilir ke-14, Putri Onangan Padukosari berada di jalan sebelah kiri dari Koto Cerenti yang berada di jalan sebelah kiri. Sementara Mahkota Alam Gunung dari Pulau Busuk Jaya Inuman yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, memimpin sudah haluan Mahkota Alam Gunung dari Pulau Busuk Jaya Inuman yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal masih Putri Onangan Padukosari dari Koto Cerenti yang berada di jalan sebelah kiri dalam keadaan sementara berusaha kembali untuk menyamakan haluan, bahkan tentunya akan ambil alih haluan pada saat ini. Tinggal berapa meter, masuk. Nah, sementara di belakangnya adalah hilir ke-15, Bintang Emas Cahaya Intan 2023 dari Tanjung Hulu Kuantan berhadapan dengan Mantia Batua Gunung Piako Jake yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal masih haluan dari Mantia Batua Guntuang Piako dari Jake. Sementara Bintang Emas Cahaya Intan 2023 melejit ke depan, tinggal berapa meter, masuk sudah hilir ke-15, segera berputar merapat ke depan tribun Dewan Hakim. Sementara di belakangnya adalah hilir ke-16, Sultan Sati Bakung Batua, Pulau Baru Kuantan hilir seberang, Nagosati Pabaun Hulu dari Kecamatan Kuantan Mudik berada di jalan sebelah kanan, memimpin secara tipis saja Nagosati Pabaun yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal masih haluan Sultan Sakti Bakung Batua yang berada di jalan sebelah kiri. Melintas sudah pancang pemisah yang kelima. Pada saat ini berpacu di kawasan pancang pemisah yang terakhir. Sementara santai pergerakan dari pendayung anak pacuan kedua buah jalur ini, karena pada Sultan Sati Bakung Batua pada saat ini masih dalam keadaan tertinggal, tinggal berapa meter, perjuangan akan segera berakhir. Tentunya masuk sudah segera berputar dan merapat ke depan tribun Dewan Hakim. Sementara hilir di belakangnya adalah hilir ke-17, Onggang Sati Rembo Bunian Kotokari, Ular Gewang Koto Inuman, Kecamatan Inuman berada di jalan sebelah kanan. Pada saat ini berada sudah di depan kawasan pancang pemisah yang keempat, menari-nari si tukang tari. Togak luan yang berada di kedua buah jalur, pertanda berimbang nampaknya perpacuan pada hilir yang ke-17. Onggang Sati Rembo Bunian dari Kotokari dan Ular Gewang Koto Inuman yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, benar-benar berpacu, benar-benar imbang kedua buah jalur. Hilir ke-17 ini segera tentunya mereka berusaha untuk mendahului haluan lawan, tetapi apa hendak dikata, kekuatan yang tersisa di satu pancang terakhir belum dapat kita pastikan. Dan juga ucapan terima kasih kepada utusan jalur dari Sumatera Barat, Telabang Sakti Mior Dubalang Hitam dari Kamang Baru Sijunjung Sumatera Barat. Anda telah meramaikan peralatan tentunya di tepian Danau Satra Kuantan. Kita liput hilir ke-17, masih haluan jalur Ular Gewang Koto Inuman yang berada di depan. Sementara Onggang Sati Rembo Bunian dari Koto Kari hampir bisa menyamakan. Tinggal berapa meter, perjuangan akan berakhir. 1, 2, 3, masuk. Baik, saudara pendengar, untuk melaporkan laporan panel mata berikutnya, inilah rekan kami Jab Priyadi. Baik, terima kasih Pak Ordenianto yang baru saja melaporkan dan meliput jalannya pacu jalur hari pertama Karisma Event Nusantara di Tapian Rosa, Teluk Kuantan tahun 2025 ini. Yang hilir ini adalah hilir yang ke-18. Putri bungsu sayang tak sudah pelukahan, Kuantan hilir seberang berada di jalan sebelah kiri. Untung Sakato Tuah Nagoi Tanjung Medan Cerenti berada di jalan sebelah kanan.
memimpin tampaknya Untung Sakato Tua Nagori yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal jauh tampaknya haluan putri bungsu sayang tak sudah pelukahan Kuantan Hilir Seberang yang berada di jalan sebelah kiri, bahkan berhenti sudah mendayung. Kedua anak perpacuan dari hilir yang ke-18 ini silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Di belakangnya kita liput dan kita kaper hilir yang ke-19. Mantiko Lembek Putih Pulau Godangkari Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kiri. Kudo Putih Gajo Kuko Tanjung Kuantan Hilir Seberang berada di jalan sebelah kanan, memimpin tampaknya di depan walaupun hanya tipis saja. Haluan Mantiko Lembek Putih yang berada di jalan sebelah kiri ditempel secara ketat oleh Kudo Putih yang berada di jalan sebelah kanan. Masuk. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, arahkan pandangan Anda ke hulu pancang awal hilir yang ke-21. Merak Jingga Sawah Kuantan Tengah. Jalur yang berpacu di depan publik sawah Kuantan Tengah saat ini berada di jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Tuah Putri Mandi Sikayang Omeh dari Pulau Kijang Kuantan Hilir berada di jalan sebelah kanan. Saat ini kedua jalur berada ataupun berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang ketiga, memimpin tampaknya haluan jalur yang berada di jalan sebelah kiri. Merak Jingga, sang andalan ataupun sang idola masyarakat publik sawah Kecamatan Kuantan Tengah ini, yang saat ini berada di jalan sebelah kiri. Tertinggal sudah tampaknya haluan Tuah Putri Mandi Sikayang Omeh dari Pulau Kijang Kuantan Hilir yang berada di jalan sebelah kanan, berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang keempat saat ini. Nampaknya masih dalam keadaan memimpin di depan haluan jalur yang berada di jalan sebelah kiri. Merak Jingga Sawah Kuantan Tengah yang berada di jalan sebelah. Kami mohon kepada supporter jangan terlalu jauh karena menghambat jalannya jalur yang tengah berpacu. Kami mohon kepada supporter jangan terlalu jauh ke tengah karena menghambat proses dari hilir jalur yang lagi berpacu. Kembali kita liput dan kita kabar hilir yang ke-21. Merak Jingga masih berada di depan. Tertinggal masih tampaknya Tuah Putri Mandi Sikayang Omeh yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, membela sudah pancang pemisah yang kelima. Tampaknya haluan jalur yang berada di jalan sebelah kanan memimpin, ambil alih kemenangan. Kembali dicuri kemenangan oleh Merak Jingga yang berada di jalan sebelah kiri. Tertinggal tipis saja tampaknya haluan jalur yang berada di jalan sebelah kanan, bahkan masuk sudah hilir yang ke-21. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Baik, kembali kita arahkan pandangan kita ke hulu pancang awal hilir yang ke-22. Buayo Danau Bandar Alaikari dari Kecamatan Kuantan Tengah berada di jalan sebelah kiri. Serumpun teknik mekatronika dari Pulau Binjai Kuantan Mudik berada di jalan sebelah kanan, gagal dilepas.